Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kita mendengar kata-kata Yesus dalam Injil pagi hari ini sebagai kata-kata yang sangat hangat, kata-kata yang sangat indah. Yesus mau supaya kita tinggal dalam Dia, dan Dia mau tinggal di dalam kita. Seperti kalau kita nggak tahu ini adalah dari Injil, kita bisa pikir kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh sepasang pria dan wanita yang sangat mencintai satu dengan yang lain. Karena kalau lagi pacaran itu nggak mau dipisahin, maunya terus bersama. Walaupun seringkali nggak tahu mau buat apa sama-sama, tapi nggak apa-apa, sepanjang kita sama-sama. Aku udah seneng kalau bisa sama-sama kamu. Pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih satu dengan yang lain. Sulit untuk dipisahkan, gak mau berpisah. Kemana-mana lakukan banyak kegiatan, maunya bersama. Jadi kata-kata yang Yesus sampaikan ini adalah kata-kata yang penuh kasih. Dan tidak heran, karena ini ditulis oleh siapa? Santo Yohanes, yang dipanggil sebagai yang dikasihi, the beloved. Karena kata-kata dari Santo Yohanes yang ditulis mengenai Yesus ini kata-kata yang penuh kasih. Jadi kita semua diingatkan hari ini bahwa panggilan kita itu bukan hanya untuk melakukan berbagai perintah Tuhan, bukan hanya untuk mengetahui berbagai perintah Tuhan, mendapatkan pencerahan supaya tahu jalan hidupnya ini bagaimana, tetapi lebih dari itu adalah untuk tinggal bersama Tuhan. Dan dengan tinggal bersama Tuhan, hari demi hari kita akan semakin menjadi seperti Tuhan. Sama kan kayak suami istri yang hidup bersama terus menerus. Perkataannya jadi makin hari makin sama. Cara berpikirnya jadi makin hari makin sama. Tindakannya makin hari makin sama. Keinginannya makin hari makin sama. Karena berbagi hidup semakin menjadi seperti yang dicintai. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita,
semakin hari kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Berbuah berarti membawa Yesus kepada orang lain. Tapi bukan hanya sekedar memberikan pencerahan kata-kata Yesus kepada orang lain, memberikan khotbah yang hebat kepada orang lain, tetapi menghadirkan Yesus buat orang lain. Hari ini kita memperingati juga Santo Vincent Ferrer. Beliau adalah seorang Romo Dominikan yang dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang mewartakan hari pengadilan terakhir. Jadi selalu ingatkan untuk bertobat. Makanya gambarnya itu ada sayapnya seperti malaikat yang mengingatkan akan pengadilan hari terakhir. Beliau juga dikenal melakukan banyak mujizat. Mujizatnya banyak sekali. Beliau berbuah banyak. Tapi kenapa bisa berbuah banyak? Itu tidak lain karena Santo Vincent Ferrer selalu mengusahakan untuk terus hidup dalam Yesus dan Yesus hidup dalam dia. Mari kita semua terus membangun hubungan yang intim dengan Yesus karena Yesus mau kita menjadi kekasihnya. Hidup dalam dia, dia dalam kita. Amin.